Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang sejuk, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Saya bacakan kepada kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan pada hari ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Tuhan Yesus kita itu tahu apa permasalahan kita. Permasalahan yang kecil sampai dengan yang besar. Dan itu yang mau diberitahukannya kepada perempuan Samaria. Bukan mengenai air sumur Yakub, bukan mengenai air yang biasa diminum, diambil untuk dicuci, untuk kebutuhan manusia dan untuk kebutuhan ternak. Tapi ini adalah air hidup yang sejati, air hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Apa yang saya maksud dengan Tuhan Yesus tahu masalah besar dan kecil di dalam kehidupan? Terlihat dari sisi perempuan Samaria ini. Tuhan tahu masalahnya. Dan masalahnya adalah yaitu tentang kehidupannya yang penuh dengan kegelapan. Dia hidup dengan 5 suami, tapi belum ada pernikahan yang sah. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu persoalan antara Samaria dan Yehuda yang sudah lama terpisah sejak pemerintahan setelah Salomo, ketika 10 suku memisahkan diri dari pemerintahan Yehuda. 10 suku itu adalah pusat pemerintahannya di Samaria, dan 2 suku lagi pusat pemerintahannya di Yehuda. Dan apa masalah mereka? Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah kelas 2, kafir, golongan yang tidak tahu diri. Dan itu adalah persoalan yang telah membuat kedua kelompok ini berpisah. Dan masalah itu Tuhan Yesus tahu. Bukan masalah sumur yang telah dibangun oleh Yakub, tapi keterpisahan antara 2 kelompok manusia yang adalah pada awalnya adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah berpisah satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus tahu mengenai hal itu. Itu adalah sebuah masalah yang harus diterobos. Tuhan Yesus tidak mau ada batasan-batasan antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat kehidupan berbangsa di dunia ini. Persoalan pembatasan-pembatasan ini masih terasa ada. Ras ini lebih tinggi dibanding dengan ras yang lain. Kita di Indonesia, pengkotakan-pengkotakan itu masih terasa. Masih dilihat warna kulit, masih dilihat dari suku mana, masih dilihat status pekerjaannya, masih dilihat kaya dan miskin, masih dilihat pendidikannya, ada pendidikannya atau tidak. Kita dipanggil sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Kiranya bisa kita mampu seperti Tuhan Yesus menerobos sekat-sekat ini. Ya, kalaupun ada oknum-oknum yang mencoba membangun sekat-sekat ini, kita sebagai orang percaya menghancurkannya. Kita sebagai orang percaya berdoa kepada Tuhan kita yang tahu persoalan, supaya tidak ada sekat-sekat seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus mampu mengatasi persoalan. Maka kita bisa lihat bagaimana dia membawa perempuan Samaria untuk memahami dirinya, untuk mengenal masa lalunya,
dan mencoba memberikan pandangan baru kepada perempuan Samaria. Bukan soal gunung tempat persembahannya itu di Samaria, tapi soal hati dan kebenaran di dalamnya. Jadi bukan soal tempat, bukan soal lokasinya, Yerusalem dan Gunung Samaria, bukan soal itu. Tetapi hati manusia yang bisa menjadi pegangan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaimana suara hati manusia lebih mengutamakan bahwa kita manusia ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan oleh karenanya, bagus kalau saling membangun satu dengan yang lain. Nah, itu yang sangat penting. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, bukan hanya mengatasi, tapi Yesus mampu menyelesaikan masalah kita. Yang dia minta kepada perempuan Samaria adalah iman dan percaya. Nah, itu yang dia minta. Percayalah. Dan kedua, yang dia minta adalah menyaksikan Tuhan Yesus. Dan memang perempuan Samaria ini setelah mendengar kata-kata Tuhan Yesus, dia mengatakan, bukan saya mendengar dari orang lain, tapi saya langsung mengalaminya. Sehingga dia menjadi pemberita kesaksian Tuhan Yesus di Samaria, yang tadinya hidup yang penuh dengan kegelapan, menjadi hidup di dalam terang dan berani untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Dan sumber utamanya adalah Tuhan Yesus sebagai sumber air hidup yang kekal. Jadi semakin kita mengenal sumber air hidup itu, semakin juga pula kita berani untuk menyaksikannya, memberitakan kepada semua orang, memanggil orang, memperdengarkan kepada orang dengan segala perbuatan-perbuatan baik kita yang dicontoh orang, sehingga orang lain pun tertarik dan melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan, bahwa kita memerlukan air kehidupan dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengenal kehidupan kita dan kita yakin dan percaya kepadanya, sehingga air kehidupan itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Ayat hafalan kita, Yohanes 4 ayat 14a, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber air hidup yang kekal. Dan kiranya itu bisa mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga menerangi seluruh kehidupan lama kami. Dan semakin kami melihat kehidupan kami dan bisa melakukan kesaksian-kesaksian kepada orang lain, berkatilah kami dan tolonglah kami senantiasa. Kepadamu saja kami mohon. Amin.